Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung dengan kami pada hari ini dalam webinar dengan judul Circular Integrity, Advancing Chemical Security and Materials Stewardship in Polymer Manufacturing. Webinar ini dirancang untuk memberikan insight baru bagi kita semua, baik pegiat polimer, industri yang bergerak dalam bidang polimer, bahkan bagi rekan-rekan yang ingin tahu tentang perkembangan industri polimer pada saat ini. Industri polimer kini berada di titik penting dalam transisi menuju ekonomi sirkular. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap keamanan bahan kimia dan penggunaan material yang bertanggung jawab, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi semakin krusial. Melalui sesi pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana chemical security dan material stewardship dapat berjalan seiring dengan inovasi dan keberlanjutan untuk memastikan industri polimer Indonesia tumbuh dengan integritas dan ketahanan yang kuat. Izinkan saya, Peter Satria Abadi, yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Silakan siapkan diri Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Nantinya, Bapak Ibu dapat mendapatkan e-sertifikat dengan mengisi polls absensi yang akan dihadirkan di akhir sesi acara nanti. Webinar pada pagi hari ini terselenggara atas kolaborasi dari Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia bersama dengan Plastics and Rubber Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia atau CSWM UI melalui tayangan video berikut. Across the globe, we are confronted with a myriad of sustainability challenges, from climate change and resource depletion to pollution, and especially waste management. These are the issues that define our time and dictate our future. At the Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia, or CSWM-UI, we harness knowledge and innovation to address the pressing challenges of sustainability. Here, ideas grow into solutions that pave the way for a sustainable future. At our center, our team of experts comes from a variety of disciplines, working together to solve the pressing environmental issues of our times. Our collaborative projects bridge cultures and expertise, focusing on innovation and effective solutions that are scientifically sound and practically viable. In our consulting services, we partner with suitable experts to navigate the complexities of environmental compliance and sustainability strategies. Tailored solutions are crafted to not only meet regulatory requirements, but also to achieve operational efficiency and long-term goals. Through rigorous scientific studies, CSWM-UI addresses the pressing needs of the environment and society. Our research tackles issues from waste management to energy efficiency, providing data-driven insights that inform policy and technological innovation. Education is the cornerstone of sustainable change. Our training programs are designed to enlighten and change their behavior, from students to industry leaders, even government, equipping them with the necessary skills to drive and sustain ecological initiatives. Science and concrete data are at the core of our approach. Our research is meticulously designed to address global, regional, and local environmental issues, ensuring that our solutions are both scientifically sound and practically viable. We are not just a center, it's a beacon of hope and action. Together, we are paving the way toward a sustainable future, where each step we take is one closer to ecological balance. Discover more about our initiatives and how you can partner with us at www.cswmui.com. Building synergy, inspiring Indonesia.
Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia atau CSWMUI merupakan unit kerja khusus di bawah Universitas Indonesia yang bergerak dalam bidang keberlanjutan melalui praktik pengelolaan sampah bertanggung jawab. Melalui semangat pendekatan multisektoral, CSWM UI mengembangkan solusi melalui fokus penelitian dan pengembangan masyarakat menuju praktik industri berkelanjutan. Sebagai Sustainability Hub, CSWM UI berkolaborasi dengan berbagai pihak, membentuk kerjasama strategis dalam upaya mengatasi tantangan dalam implementasi praktik berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Dalam pengembangan program, CSWM UI melakukan 3 pendekatan yang tercermin dari masing-masing divisi, yaitu Community Development dalam sisi pemberdayaan masyarakat, Compliance and Sustainability Support sebagai kepatuhan serta konsultansi bagi mitra industri dalam bidang strategis, serta Strategic Studies yang menekankan penelitian berbasis solusi kreatif yang didasarkan pada prinsip ekonomi sirkular. Kami telah membuka kolaborasi kepada banyak sektor karena kami percaya bahwa keberlanjutan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Mari, saatnya berkolaborasi dan bergerak bersama untuk membangun keberlanjutan yang nyata bagi Indonesia. CSWM UI, Building Synergy, Inspiring Indonesia. Selanjutnya, selain CSWM UI, kita juga akan berkenalan dengan Plastics and Rubber Indonesia sebagai bagian dari kolaborator yang menginisiasi webinar pada hari ini. Mari kita simak video recap pameran Plastics and Rubber Indonesia tahun lalu. Together, we can continue to grow this event as a platform for innovation, collaboration, and progress. And of course, to ensure Plastics and Rubber Indonesia remains as a driving force for our industry for decades to come. Thank you. Ready? This is it. On 3, 2, 1. Let's press the button. Congratulations, big round of applause, ladies and gentlemen. 35th Plastic and Rubber Indonesia 2024. Menarik banget sih, karena ada banyak banget yang bisa kita ambil, bahkan kayak di semua jurusan itu bisa dapat ilmunya di sini, bukan cuma soal engineering atau STEM, tapi juga dari segi ekonomi dan juga literacy juga bisa. Diteruskan pada tahun depan kerana dia memberi peluang kepada buyer-buyer dan juga supplier di luar dan juga di dalam negara sendiri.
Pamerindo cukup penting dalam industri kami karena sampai dengan saat ini cuma ada satu platform yang paling efektif adalah pameran secara langsung dan kami bisa berinteraksi dengan penjual dan customer langsung. I think this is a very interesting event. I see a lot of activities this year compared to last year. After COVID subsides, I think we have a lot of inquiries, a lot of visit from customers to see our new facilities and our new product and solutions to the Indonesia market. So I think this is a very good event, and I think we're looking forward for participating in the next years to come. Thank you for visiting Plastics and Rubber Indonesia 2024, and see you next year. Plastics and Rubber Indonesia 2025 merupakan pameran terlengkap industri plastik dan karet di Indonesia dari hulu hingga hilir. Pameran ini diselenggarakan secara annual dan tahun ini merupakan edisi ke-36 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 22 November 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Keunikan Plastics and Rubber Indonesia terletak pada konsep pameran terintegrasi yang menggabungkan 5 pameran spesialis dalam satu platform komprehensif. Plastic and Rubber Indonesia akan menampilkan inovasi material dan teknologi plastik dan karet, Plaspak Indonesia sebagai solusi pengemasan dan teknologi terkini, Mold and Die yang akan menampilkan teknologi cetakan dan manufaktur presisi, Plastic Recycling Indonesia sebagai solusi daur ulang dan ekonomi sirkular, serta Plastic Material and Chemical yang akan menampilkan bahan baku aditif dan formulasi kimia inovatif yang menjadi fondasi industri plastik modern. Integrasi ini menciptakan ekosistem bisnis yang lengkap bagi seluruh rantai nilai industri plastik dan karet. Untuk tetap terhubung dengan informasi terbaru Plastics and Rubber Indonesia, kunjungi website resmi di www.plasticsandrubberindonesia.com dan ikuti media sosial Plastics and Rubber Indonesia untuk update reguler dan insight industri. Sekarang kita akan beralih ke sesi inti dari webinar kita pada pagi hari ini. Webinar hari ini akan dipandu oleh Mbak Dea Talita Syahara. Mbak Dea merupakan alumni Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia sekaligus Project Acquisition and Fundraiser di Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia yang telah terlibat langsung dalam beberapa proyek yang berkaitan dengan material sustainability dan chemical safety. Sebelum menyerahkan sesi ke Mbak Dea selaku moderator, izinkan saya menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan selama sesi diskusi. Silakan mengetik pada kolom Q&A untuk dijawab pada sesi tanya jawab bersama audiens. Tanpa berlama-lama, saya persilakan Mbak Dea untuk memandu sesi diskusi pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Peter atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya di sini akan memandu jalannya webinar pada hari ini selaku moderator. Dan di sini kita juga sudah kedatangan dua speaker kita. Yang pertama ada Bu Masayu dan juga Pak Rifki ada di sini. Untuk sesi yang pertama kita akan melakukan sesi pemaparan oleh Dr. Masayu Elita Hafizah SSI MSI. Jadi beliau sendiri adalah dosen senior di Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan lebih dari ratusan publikasi yang telah dihasilkan serta lebih dari 20 tahun pengalaman di industri kimia. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah berpengalaman dalam controlling keamanan produk kimia, termasuk
Di dalamnya juga manajemen life cycle proses dari zat kimia itu sendiri. Saat ini beliau juga menjadi Chemical Security Expert di United Nations, tepatnya di United Nations International Crime and Justice Research Institute, serta juga aktif di berbagai organisasi profesional seperti salah satunya adalah Himpunan Polimer Indonesia. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya bisa persilahkan ke Bu Mas Ayu untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dea ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat dan salam sejahtera pastinya kepada teman-teman yang ada di Plastik Material and Chemical Indonesia, Rubber dan semua penyelenggara yang pasti dan juga yang hadir di sini mungkin para perwakilan dari industri ya. Nah, harusnya baik tanpa mempanjang waktu, izinkan saya untuk memulai paparan saya di hari ini. Terima kasih untuk Mbak Dea, tolong ingatkan jika saya sudah melewati waktunya, dan kepada partner narasumber saya Pak Rifki Saputro, izin saya mendahului kegiatan kita di pagi ini. Baik, saya izin share terkait materi yang akan dipaparkan. Namun sebelumnya mungkin mohon maaf karena paparan ini ternyata saya diberikan kesempatan selama 20 menit ya, sehingga rasanya materi yang saya siapkan masih terlalu banyak. Mungkin saya akan coba maksimalkan apa yang bisa saya sampaikan dalam sesi 20 menit ini. Baik, karena kita di judulnya di sini adalah sebetulnya tidak hanya chemical safety dan security, namun mungkin ini akan dijadikan sebagai patokan utama kita belajar terkait chemical safety dan security. Karena di sini peserta tidak muncul, jadi izinkan saya langsung saja. Biasanya kalau workshop kita akan melihat sejauh mana pesertanya, dari mana, sehingga ingin melihat motivasi mengikuti ini itu apa. Kadang ada yang disuruh bosnya, tetapi ada juga untuk pemenuhan compliance dari perusahaannya, sehingga akan bervariasi motivasi para peserta yang hadir. Karena topik kita hari ini adalah Advancing Chemical dan Material Sourcing Polymer Manufacture, ini bahasa Inggris. Kemarin saya izin apakah bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, katanya paparan bahasa Indonesia saja, sehingga saya izin dalam bahasa Indonesia. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, kita mengenal 3 isu nih, berarti ada 3 keywords yang harus kita explore dalam kegiatan webinar kita ini, adalah terkait dengan pertama, circular integrity. Jadi bagaimana kita tidak hanya proses sederhananya adalah mendaur ulang, tapi bagaimana daur ulang juga yang aman. Nah, kedua kita bicara advancing chemical security. Nah, disinilah mungkin klausul yang sedikit agak asing kepada teman-teman industri, khususnya yang memang belum terlalu mengenal terkait security. Karena selama ini pasti yang akan dibahas adalah terkait safety first gitu ya, karena bicara safety sudah menjadi sesuatu yang sudah hatam. Tetapi saat berbicara security, kita berbicara satu hal yang berbeda, nomenklatur yang berbeda, dengan kaidah-kaidah pemahaman yang berbeda dari safety. Jadi security di sini bukan satpam kantor atau satpam pabrik ya, namun kita berbicara pemahaman yang jauh lebih advance lagi, pemahaman chemical security yang akan diterapkan di area kerja kita. Nah, terakhir berbicara terkait dengan material stewardship in polymer manufacture. Sebetulnya di semua manufaktur, tidak hanya di polimer. Nah, kebetulan saya adalah dalam hal ini mungkin mewakili Himpunan Polimer Indonesia, jadi ya sedikit bau-bau polimer lah yang saya bawa. Nah, ketiga keyword ini menjadi isu bagaimana kita untuk bisa melakukan proses pekerjaan kita, produksi atau manufacturing yang ada di area kerja kita secara berintegritas dengan menerapkan sistem ekonomi sirkular. Di sini bagaimana kita bisa melakukan 9R, tidak hanya 3R, sekarang sudah ada 9R, saya tidak perlu sebutkan, reuse, recycle, recovery, refurbish, dan sebagainya, tetapi juga kita melakukan 9R tersebut dengan kaedah-kaedah yang aman dan bertanggung jawab. Dan di sini bagaimana penerapan chemical security yang berhubungan dengan bahan kimia juga menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai disisipkan dalam prosedur kegiatan kita sehari-hari. Dalam memahami
chemical atau keamanan bahan kimia, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, karena saat bicara security semua topiknya adalah kepada satpam. Nah, akhirnya saya selalu bilang ini satpam kimia gitu. Nah, kita bicara hal-hal yang sangat penting. Dalam hal ini adalah kita bicara human resource-nya. Karena apapun alasannya kita menjadi yang diberikan kelebihan untuk bisa mengendalikan semuanya di dunia ini, tidak hanya terkait dari bahan, material atau juga proses, tetapi sekarang bagaimana kita menjadi makhluk yang tertinggi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan di area kerja kita. Kita bicara material, kita bicara fasilitas yang ada, lalu potensi-potensi bahaya yang memungkinkan adanya threat atau ancaman di sini, dan terakhir kita melakukan penilaian resiko terhadap potensi-potensi yang memungkinkan sudah kita identifikasi di area kerja kita. Rangkaian ini kita menyebutnya dalam konteks adalah siklus dari pemahaman keamanan bahan kimia. Kita mengenal saat ini sudah diperkenalkan dengan nomenklatur CSS atau Chemical Safety and Security. Jika sebelumnya di industri kita mengenalnya ada HSE, Health and Safety Environment, atau ada HSQ atau EHS, bolak-balik ya sama aja. Nah, saat ini nomenklaturnya ditambah nih, S-nya dikawinkan menjadi dua, yaitu Health, Safety, and Security Environment. Jadi selalu disandingkan mulai saat ini, bahkan sebetulnya sudah mulai dari 10 tahun yang lalu, hanya fase kita di Asia betul masih fase melakukan perkenalan, masih introduction phase untuk security ini. Tapi nggak apa-apa, kalau kita bicara safety, kita sudah berbicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sebelum saya lahir sudah ada itu undang-undang, sehingga saya yakin bicara safety sudah bicara sesuatu yang hatam di teman-teman semua, tidak hanya di industri, baik juga di university. Dan sekarang saat bicara security, kita bicara fase perkenalan, pelan-pelan kami di asosiasi, baik di Himpunan Polimer Indonesia, di Responsible Care Indonesia, di Federasi Industri Kimia Indonesia, semua asosiasi saya coba jadikan sebagai media untuk mempromosikan terkait chemical security ini. Lalu kita berbicara bahan kimia, ini mudah-mudahan semua dari industri kimia ya, sehingga bisa nyambung. Bahan kimia kita itu dikenal sekarang, saya pastikan lagi, jika dulu manajemennya adalah bicara safety, sekarang kita berbicara security. Nah, jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan lagi saat ini karena semuanya saling keterkaitan dan sudah disandingkan baik dalam nomenklatur jabatan maupun juga nomenklatur kaedah-kaedah yang ada di dalam prosedurnya. Keyword yang paling utama dalam proses menerapkan keamanan bahan kimia, kita mengenal ada konsep DDRP. Jadi sebenarnya ini bahasa Inggris ya. Kalau kita bicara detection, determination, respond, and prevention. Ya. Nah, di sini DDRP ini sebetulnya adalah kunci kita dalam konteks melakukan penerapan keamanan bahan kimia. Jadi kalau konteks keselamatan bahan kimia, kita berusaha untuk melakukan pencegahan dengan melakukan penerapan hierarki pengendalian resiko, mudah paham ya, hierarki pengendalian resiko mulai dari substitusi, eliminasi, rekayasa engineering, administrasi dan APD. Nah, dalam konteks security, proses penanggulangannya adalah kita melakukan mendeteksi, melakukan identifikasi awal kira-kira bahaya apa yang akan terjadi jika terjadi penyalahgunaan terhadap bahan kimia yang ada di area kerja kita. Nah, identifikasi ini sudah kita lakukan dengan apa? Dengan melakukan metodologi risk assessment yang ada. Risk assessment terhadap chemical security itu agak berbeda dengan risk assessment terhadap chemical safety. Kalau di chemical safety kita mengenal bahaya, kalau di chemical security, kalau chemical safety bahaya bahan kimia, kalau chemical security kita mengenalnya adalah ancaman atau threat dari bahan kimia tersebut. Ini dua hal yang berbeda. Nah, jika kita sudah mampu mengidentifikasi dan melakukan early detection, deteksi dini, sehingga kita melakukan tindakan pencegahan. Sebagai contoh,
potensi pencurian di area gudang kita itu bisa terjadi nih dari hasil asesmen kita. Karena kenapa? Karena semua orang bisa masuk ke gudang tanpa terkecuali. Sehingga tindakan pencegahannya adalah kita sudah mampu mengidentifikasi ya deteksi dini tadi. Lalu kita melakukan pencegahan dengan apa? Menerapkan sistem perlindungan gudang agar tidak semua orang bisa masuk. Sehingga apa? Misalnya hanya orang yang memiliki penanggung jawab atau melakukan fast screening di situ yang hanya bisa masuk yang sudah teridentifikasi, yang sudah terregister dan memiliki kewenangan. Sehingga yang tidak memiliki kewenangan tidak bisa masuk. Di situ kita sudah melakukan tindakan pencegahan adanya kemungkinan. Jadi kita bicara kemungkinan, potensi ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah terjadi. Karena ingat, saat chemical security terjadi berarti sudah ada respon. Ini kita hindari. Kenapa? Contoh, memilih mana? Memilih tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pengeboman di istana atau lebih baik menunggu terjadi bom istana dulu baru kita lakukan pencegahan. Nah, ingat dalam konteks chemical security mungkin saja tidak 10 tahun atau tidak 100 tahun sekali terjadi. Namun saat itu terjadi, dampaknya akan sangat luas dan besar. Jadi, dalam konteks chemical security, kita berusaha untuk melakukan tindakan pencegahan dibandingkan melakukan respon terhadap apa yang sudah terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi, keyword dalam chemical security adalah detection, determine, respond, and prevention. Nah, kita melakukan deteksi dini dulu di awal, lalu kita melakukan tindakan pencegahannya. Nah, inilah yang menjadi PR besar karena ini bagaimana melakukan tindakan pencegahan ya Bu Ayu, bla bla dan sebagainya. Pelan-pelan kita pelajari, kita cermati, kita pahami kausal kaidah-kaidah yang terjadi dalam yang berlaku di chemical security ini. Saya akan mulai terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dalam konteks chemical security, chemical safety dan security, objektifnya ada 2 sebetulnya. Pertama adalah meningkatkan awareness kepada semua stakeholders yang terkait dengan chemical security, jangan hanya fokus chemical safety saja. Lalu yang kedua meningkatkan kepatuhan. Nah, di sini akhirnya jadi banyak nih PR-nya biasanya kalau seperti ini dan ujung-ujungnya investasi, ujung-ujungnya ada dana dan sebagainya. Saya sampaikan, kami di Asosiasi Kimia di Responsible Care Indonesia khususnya, kebetulan saya sekjen di sana, kami melakukan capacity building terkait chemical security ini dengan cuma-cuma karena kami diberikan mandat oleh Responsible Care Global dalam konteks perkenalan chemical security ini di seluruh Asia dan dalam konteks saya sebagai orang Unikri juga menjadi agen pemahaman chemical security kepada semua, tidak hanya industri, tidak hanya university, tidak hanya pemerintah, tetapi siapapun termasuk juga kepada masyarakat umum. Nah, di sini akan berbeda-beda pendekatannya karena berbeda-beda kapasitasnya. Dalam konteks webinar hari ini saya yakin saya berbicara dengan orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai orang-orang praktisi yang memiliki skill, memiliki knowledge sehingga pemahaman ini mungkin saja lebih mudah, saya hanya melakukan paparan. Tetapi dalam konteks yang lebih luas di umum sana, misalnya saya berbicara chemical security ke teman-teman yang ada di lapangan, dalam tanda kutip mohon maaf, saya pernah ke Jogja dan saya kumpulkan abang-abang tukang becak di sana terkait chemical security dan itu berbeda pendekatannya. Jadi ini kami lakukan. Jadi silahkan jika ada yang ingin bicara chemical security training yang lebih luasnya bisa kontak ke kami dan mungkin yang akan challenging adalah jadwal biasanya sih begitu. Oke. Kalau kita berkaca kepada industri kimia yang ada di Indonesia, umumnya ternyata dari hasil pemetaan yang kami lakukan, sebaran industri kimia yang ada di Indonesia itu terfokus masih berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan Banten. Ternyata walaupun sekarang mencoba mendistribusikan Sabang sampai Merauke ya, namun tetap ternyata majority-nya ada di area Pulau Jawa ini. Makanya semua orang senang ya untuk urbanisasi ke Pulau Jawa. Nah, di sini kami coba melakukan pemetaan karena kami selalu update, kami harus lakukan update terkait dengan kecelakaan yang terjadi di industri dan ternyata
Hampir 50% kejadian yang ada itu ada di daerah Banten. Nah, teman-teman yang ada di Banten jangan dulu berkecil hati, jangan marah. Nah, ini kita lakukan improvement sama-sama. Ada Pak dari Lautan Luas, kalau nggak salah ada juga di daerah-daerah, ini ya, Provinsi Banten, plannya. Nah, kita coba ini hasil data, bukan hasil Mas Ayu ya. Jadi di sini jelas ada Provinsi Jawa Barat dan Banten kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Nah, dan setelah kami lakukan identifikasi lagi, umumnya ternyata eksiden yang terjadi diakibatkan karena adanya kecelakaan akibat bahan kimia yang bersifat flammable dan eksplosif. Jadi adanya kebakaran yang menjadi isu yang ada di industri setidaknya dalam kurun 1-2 tahun belakangan ini. Nah, saya akan masuk ke dalam konteks di sini karena kita bicara regulasi. Dari siklus hidup bahan kimia ini semuanya terjadi nih dari kerja di industri ya. Mungkin tidak di university, tidak di balai riset, tetapi di industri ini semua terjadi. Mulai bagaimana bahan baku itu masuk atau import dari luar ke kita, lalu kita lakukan penyimpanan di storage area, lalu kita lakukan pengangkutan atau bahkan mungkin kita lakukan modifikasi untuk kita lakukan ekspor kembali. Nah, dalam konteks distribusi, transportasi, using, recycle ke production, semua itu sampai ke nanti dikeluarkannya limbah, karena ini CWT ada bagian limbah ya, bagaimana melakukan sustainability gitu. Nah, ini semua sudah pasti memiliki yang namanya potensi keselamatan, juga potensi keamanan. Artinya, penerapan chemical safety dan security di setiap siklus ini sangat diperlukan. Nah, contohnya gimana? Ini karena 20 menit ya, saya harus agak ngebut nih, nggak akan mungkin semua. Contoh sebagai begini, kita bicara pengangkutan lah yang paling yang paling umum. Dalam konteks safety, di dalam proses pengangkutan, setiap transporter harus memiliki, fasilitas truknya lah udah pasti ya, yang memiliki standar pengangkutan bahan kimia. Di mana di truknya di belakangnya harus ada simbol, harus ada, simbol bahayanya, keterangannya, walaupun ada tambahannya tuh biasanya apa, "Kutunggu jandamu," biasanya gitu kan kalau lihat truk-truk yang ada di bahan kimia ya. Nah, itu kenapa? Dan mereka si driver-nya harus memiliki pemahaman terkait bahan yang diangkut. Minimal mereka dilengkapi dengan safety data sheet yang simple untuk bagian-bagian tertentu. Contoh, penanganan jika terjadi kebocoran, pertolongan pertama pada kecelakaannya, P3K-nya, handling-nya, dan juga mungkin, proses loading dan unloading-nya. Itu dalam konteks safety. Nah, jadi di dalam konteks safety bagaimana supaya bahan kimia yang diangkut tadi itu tidak mencelakai, driver, tidak mencelakai sepanjang jalan yang dilalui. Itu konteks safety ya. Nah, dalam konteks security ini masih proses pengangkutan. Dalam konteks security, kita melindungi bahan kimianya nih, agar kenapa? Agar tidak disalahgunakan. Misalnya tidak dibocorkan dengan sengaja oleh drivernya, karena misalnya ada yang minta di jalan, "Boleh nggak Pak minta?" Istilahnya kalau orang Pertamina dikucurkan di tengah jalan. Nah, kenapa? Bukan untuk dilakukan, takut meledak dan sebagainya, tidak. Namun takut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan bahan-bahan kimia tersebut. Ingat, orang-orang yang melakukan yang memiliki rencana tertentu, mereka tidak akan mungkin order bahan kimia dalam jumlah besar. Kenapa? Karena akan terdeteksi. Tidak akan mungkin order secara resmi pakai PO, lalu ada invoicing. Mereka akan menghindari itu semua. Yang mereka lakukan adalah melakukan pendekatan, minta atau beli sedikit demi sedikit dan mereka kumpulkan. Niat mereka melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawabnya itu adalah nanti setelah terkumpul. Nah, prinsip inilah yang akhirnya kita nih, chemical security ini harus diterapkan. Mohon maaf sedikit saya mungkin menyinggung istilah teroris ya, karena, biasanya teroris, sesuatu yang sangat berat, tapi tidak, ini saya akan lakukan dengan yang sederhana saja. Para teroris punya bahan kimianya itu bukan order, karena kalau order akan ketahuan dari mana mereka order, dari mana mereka invoicing dan transaksi, transfer itu akan dihindari. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan bahan-bahan kimia tersebut satu persatu 100 mili
200 mili, mungkin ada yang minta, ada yang belinya di kota mana, lalu dibawa, dikumpulkan, dan dikumpulkan tidak dalam waktu yang setahun, 2 tahun, tetapi target 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Misalnya, pilpres yang akan datang tahun berapa, mereka sudah persiapan dari sekarang. Nah, oleh karena itu disinilah peranan chemical security untuk kita terapkan agar salah satunya ya dari sekian banyak itu adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan bahan kimia tersebut. Ini baru slide yang ketiga ya, ini kalau saya slide semua itu ada berapa slide? Ada 26 kalau tidak salah. Oke, saya yakin tidak akan selesai 20 menit, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa lakukan secara diskusi aja. Nah, kalau kita berbicara hierarki, ini kita bicara kepatuhan dulu ya, ini masih di daerah area hukum. Apa sih dasar hukumnya kita menerapkan chemical security, Bu Ayu? Kalau chemical safety kan jelas ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di situ mbahnya regulasi yang memang wajib untuk diterapkan. Tapi chemical security betul, memang belum ada payung hukum yang kuat di Indonesia. Saat ini kami di asosiasi sedang berjuang untuk menetapkan undang-undang bahan kimia yang sudah ada di prolegnasnya DPR. Tapi mungkin belum prioritas buat mereka sehingga masih ketindih-tindih, tapi sedang kami lakukan perjuangan agar apa? Agar chemical security ini setara nih dengan chemical safety, sama-sama memiliki payung hukum yang kuat, undang-undangnya sebagai dasar hukum penerapannya. Kita mengenal ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai regulasi tertinggi yang ada di Indonesia, kita mengenal undang-undang, kita mengenal juga peraturan pemerintah, kita mengenal juga peraturan presiden, Perpres, kita mengenal juga perda-perda nih yang banyak sekarang beredar di mana-mana. Nah, ini semua kita coba lakukan identifikasi satu persatu. Jadi kita membuat yang namanya kerangka peraturan bahan kimia yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini biasanya teman-teman industri membutuhkan ini silahkan saja. Nah, saya bisa share problem silahkan ya. Di sini ada bicara bagaimana di industri makanan dan obat, industri kosmetik, industri pestisida, industri bahan kimia yang sudah pasti. Lalu bahan-bahan kimianya kita identifikasi, kita klasifikasikan bahan-bahan kimia yang bersifat hazardous substances atau juga yang toxic substances atau yang juga kategori chemical weapon, senjata kimia. Nah, biasanya kalau sudah bicara senjata kimia semua sudah menghindar. Padahal saya bisa jelaskan senjata kimia dengan cara yang indah gitu, dan tidak usah takut lagi dengan senjata kimia. Karena kita banyak menggunakan bahan-bahan kimia tersebut di area kerja kita. Hanya mungkin kita belum paham bahwa itu bisa digunakan menjadi chemical weapon ujung-ujungnya. Lalu kita bicara bahan-bahan yang mudah meledak. Jadi orang kalau bicara bahan kimia pasti orang yang bahan kimia mudah meledak dan mudah terbakar. Ya, padahal lupa. Ada tuh Jessica Mirna bahan kimianya gara-gara yang bersifat toksik kan? Kopi sianida, semuanya pada heboh gitu kopi sianida. Lalu ada lagi bicara siapa lagi? Banyak lah ya yang saya nggak mungkin satu persatu. Nah, jadi di sini kita bicara prekursor juga, kita melakukan identifikasi satu persatu terhadap kerangka peraturan yang berhubungan dengan bahan kimia yang ada di Indonesia, di Asia, juga di internasional. Karena ini karena kepatuhan ini harus dilaksanakan oleh industri, khususnya industri-industri yang multinational company yang melakukan import dan ekspor, tetapi juga industri lokal yang juga mungkin marketnya juga ekspor. Nah, sehingga perlu dipahami negara-negara mana yang memiliki certain regulation, jadi aturan-aturan tertentu, misalnya ke China, mereka harus begini-begini, ke Jepang harus yang prohibit begini-begini. Nah, ini semua kami lakukan update setiap 3 bulan di asosiasi ya, sehingga bisa di-share ke teman-teman, khususnya teman-teman member asosiasi, tetapi yang non-member biasanya saya bilang, saya sedekahkan, silakanlah teman-teman yang mau, yang ingin, yang perlu bahan peraturan-peraturan ini. Jadi di sini jelas, kita berbicara peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BKPM, dan sebagainya lah, saya nggak akan berusaha satu persatu. Nah, di sini kita akan melihat begitu banyaknya peraturan yang ada di Indonesia. Ini saya sengaja buatkan seperti ini, mungkin teman-teman yang hadir bisa mendefinisikan, apa sih gambar di sini? Ini saya tunjukkan begitu banyaknya tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia. Dari Kementerian Perindustrian, dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Lingkungan Hidup,
dengan Kementerian Tenaga Kerja banyak tumpang tindih. Tetapi industri at the end mau tidak mau mereka sebagai pengguna peraturan tersebut harus melakukan dan mengikuti satu per satu. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya industrinya ngomel, ngedumel, tetapi dikerjakan juga. Karena kalau tidak, mereka tidak compliant terhadap legal tersebut. Nah, inilah yang terjadi di kita ya. Jadi kami mencoba, silahkan gabung dengan asosiasi jika ingin jauh lebih ini lagi. Kami mencoba melakukan penyederhanaan terhadap regulasi, khususnya yang terkait dengan bahan kimia ini. Nah, berbicara pendekatan bagaimana kita di Indonesia melakukan adopsi terhadap terhadap peraturan-peraturan yang ada ya, khususnya ini harusnya kalau di industri kimia paham ya, saya tidak akan bicara detail terkait dengan GHS, Global Harmonization System, karena GHS menjadi acuan untuk teman-teman industri kimia membuat SDS, Safety Data Sheet atau lembar data keselamatan. Nah, di sini saya terlibat langsung bagaimana menyusun GHS update per 2 tahun dengan PBB, lalu diadop oleh kita di Indonesia ini melalui permen-perin yang ada, bahkan kami sampai sudah menyusun SNI-nya, Standar Nasional Indonesia, terkait dengan penerapan GHS ini. Ada 2 SNI, jika perlu nanti saya bisa share-kan yang menjadi guidance kepada teman-teman industri bagaimana menyusun safety data sheet yang baik dan benar. Bukan safety data sheet yang copy paste dari Google. Nah, kira-kira begitu. Dan saya perlu sampaikan juga, kami dengan Kemenperin dalam hal ini dengan asosiasi juga sangat intensif melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman industri terkait bagaimana menyusun SDS atau bagaimana pemahaman terkait GHS. Dan itu cuma-cuma, tapi betul karena lagi-lagi ya benturan waktu biasanya kami batasi misalnya di tahun sekian hanya 1 sesi untuk area industri Banten saja atau Jabotabek. Nah, itu memang bergilir gitu ya karena tidak bisa sekaligus. Tetapi kami pastikan kami memberikan pemahaman program capacity buildings ini kepada teman-teman industri untuk bisa mereka lebih pintar lagi bagaimana bikin SDS, bagaimana menentukan klasifikasi bahaya sesuai dengan GHS. Jadi semuanya pada pinter. Nah, tapi umumnya mereka sudah sibuk nih dengan sendirinya. Aduh Bu, kami nggak ada waktu, kami nggak ada orang, boleh nggak Bu pakai konsultan saja? Nah, ujung-ujungnya konsultan yang kerja, industrinya nggak bisa gerak karena ketidaktahuan, hanya ngandelin konsultan. Nah, di sini mudah-mudahan hari ini kita bisa membuka lagi, sudah kenal sehingga kita bisa saling interaksi. Boleh ke teman-teman dengan Pak Peter, Mbak Dea gitu ya, untuk bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan GHS dan klasifikasi ini. Nah, saya nggak tahu lagi ada berapa menit lagi saya butuhkan, Mbak Dea, bisa diinfo? 5 menit lagi, Bu. Oke, 5 menit. Saya langsung saja. Jadi begini, berbicara keselamatan bahan kimia, kita berbicara bagaimana menerapkan klausul-klausul terkait bahan kimia yang memiliki klasifikasi 9 bahaya. Chemical safety kita hanya acuannya di sini, nggak ada yang lain lagi, jangan ngarang-ngarang pokoknya. Kita mengenal bahaya bahan kimia yang bersifat toksik, kita mengenal bahaya bahan kimia yang bersifat korosif, bersifat mudah terbakar, bersifat mudah meledak, bersifat oksidator, gas bertekanan, bersifat karsinogenik, berbahaya terhadap lingkungan, dan juga bersifat iritasi. Hanya 9. Artinya 9 kategori bahaya ini yang ditetapkan secara dunia, ini sudah jelas. Kalau bersifat racun, berarti apa pengendaliannya, bagaimana handlingnya? Oh, menggunakan APD, Bu, menggunakan sarung tangan, menggunakan ini, dan jika terjadi, bagaimana pertolongan pertamanya? Oh, dilakukan dengan siram dengan menggunakan air atau diminumkan dengan susu yang berlebihan, bla 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 dan sebagainya. Jelas. Kesinilah chemical safety kita berbicara. Artinya apa? Kita berbicara bagaimana melakukan penanggulangan terhadap bahaya bahan kimia. Yang bahayanya sudah jelas ada 9 kategori bahaya. Tapi saat kita berbicara keamanan, ke chemical security, kita berbicara sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kita berbicara hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Kalau tadi bahan kimianya, kalau ini manusianya. Ada nggak ya di sini? Ini ancamannya. Kalau tadi jelas ya, di sini adalah bahaya bahan kimia ada 9. Jelas, harus begini-begini. Ini safety kita bicaranya.
Saat bicara security, bahayanya adalah kita kenal sebagai ancaman. Kalau ancaman yang kita kenal adalah hanya ada dari manusia saja. Berarti 280 juta manusia Indonesia dengan berbagai macam budaya, pendidikan, culture, bahasa yang berbeda-beda. Disitulah kita identifikasi bagaimana melakukan penanganan terhadap orang Batak, bagaimana penanganan terhadap orang Sunda, bagaimana penanganan saat orang Papua ingin mengambil bahan kimia. Itu PR besar. Oleh karena itulah chemical security ini dikenalkan agar apa? Agar keamanan bahan kimia kita bisa lakukan dengan pelan-pelan kita mulai implementasikan di area kerja kita. Terakhir, saya ingin menekankan di slide ini, ya, di slide ini saja, ini adalah konsep yang paling utama. Berbicara keselamatan berarti kita berbicara bagaimana kaidah yang ada di safety tersebut dapat melindungi manusia dan lingkungan. Dari siapa? Dari potensi bahaya bahan kimia. Itu safety. Oke ya. Nah, saat berbicara security, kita melindungi bahan kimianya. Dari siapa? Dari ancaman manusia yang memiliki rencana yang tidak bertanggung jawab, pencurian, sabotase dan lain-lain sebagainya. Nah, sebetulnya ini keyword yang utama dalam konteks chemical safety dan security. Jadi, kalau yang satu mungkin lebih mudah adalah gambaran di sini. Kalau satu kita berbicara bagaimana ini nih yang sebelah kanan ini adalah area ya bahan kimia. Bahan kimianya dilindungi, dikasih perisai. Dari siapa? Dari kejahatan manusia. Dari manusia yang jahat untuk bisa mengambil bahan kimia. Jadi kita harus melindungi bahan kimia tersebut. Itulah konteksnya security. Tetapi kalau konteksnya safety, kita berbicara sebaliknya, yaitu apa? Melindungi manusianya. Dari siapa? Dari bahaya bahan kimia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam 20 menit ini, sangat limited time, tapi nggak apa-apa, ini adalah perkenalan saja, masih introduction. Mungkin terakhir, apa yang saya sampaikan ya, bahwa dalam konteks chemical safety dan security, ringkasannya saja, saya ulangi lagi, dalam konteks keselamatan, kita perlu melindungi manusia, lingkungan kerja, dan juga fasilitas dari potensi bahaya bahan kimia yang terdiri dari 9 kategori bahaya. Dalam konteks security, kita melindungi bahan kimianya dari ancaman manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Peraturannya jelas dari global sudah, dari internasional sudah ada dan juga diadop oleh Indonesia juga untuk baik itu untuk safety maupun juga security. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Satu lagi mungkin dalam konteks security yang saya sampaikan di sesi 20 menit ini hanya pengetahuannya sangat dasar ya. Jadi nggak hanya dasar ya. Kalau pengetahuan dasar keamanan bahan kimia. Nah, saya tambahkan lagi pengetahuan sangat dasar keamanan bahan kimia. Tapi sebetulnya dalam konteks kurikulum keamanan bahan kimia kita mengenal yang namanya chemical dual use, bahan kimia fungsi ganda, kita mengenal know your customer, KYC teori, kita mengenal severity and vulnerability assessment, yaitu tingkat keparahan dan kerentanan. Nah, kalau mau silahkan ini bisa kita adakan untuk sesi-sesi berikutnya selama ada waktu pastinya, agar apa? Agar minimal materi-materi yang ada di sini ini masih basic ya, terkait peta jalan penerapan keamanan bahan kimia di Indonesia ini bisa disampaikan dan di-sharingkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu atas pemaparan materinya. Tadi menarik sekali ya. Jadi kita bicara terkait chemical safety dan juga security itu sendiri dan di mana letak perbedaannya itu sendiri, di mana kalau safety kita berarti berbicara mengenai keselamatan daripada perlindungan manusianya dari bahan kimia itu sendiri, sedangkan security itu berbicara mengenai bagaimana kita mencegah bahan kimianya itu kita lindungi dari manusianya gitu. Dan mungkin tadi yang setelah disebutkan oleh Bu Mas Ayu sendiri bahwa ini masih pengetahuan yang sangat dasar ya. Masih banyak lagi yang bisa dieksplor lebih dalam dan nanti mungkin juga kita akan bisa share pemaparan materi hari ini kepada para audiens. Oke, selanjutnya mungkin kita tanpa berlama-lama lagi bisa lanjut ke speaker kedua. Di sini kita sudah kehadiran
Bapak Rifki. Jadi Bapak Rifki Hijri Saputro ini adalah merupakan lulusan kimia yang telah berkarir berprofesional sejak tahun 2007 dengan pengalaman luas di bidang material dan juga operasi industri plastik. Saat ini beliau menjabat sebagai Technical Manager di PT Lautan Luas yang bertanggung jawab dalam kegiatan formulasi, aplikasi, serta pengembangan polimer baik aditifnya sekaligus. Nah, PT Lautan Luas sendiri bergerak pada manufacturing, distribusi, serta support and service untuk berbagai jenis bahan kimia industri, termasuk diantaranya adalah polimer. Baik, mungkin sebelum pemaparan materi dari Bapak Rifki nanti akan diputarkan terlebih dahulu mengenai video profil dari PT Lautan Luas agar kita juga lebih mengenal mengenai PT Lautan Luas ini. Bisa mungkin dari operator diputarkan Indonesia, video dari PT a Lautan land Luas. of a million dreams. With its natural beauty that always shows us wonders. We have seen potential and formulated a vision. An act to build the nation. Established for more than 70 years, Lautan Luas has focused on innovation and creating a sustainable balance. Synergized together, becoming a catalyst to create a better world. In 1951, we started as an importer and distributor of raw materials for Indonesian batik and food industries. Lautan Luas succeeded in constructing its first manufacturing facility in 1969. Today, Lautan Luas represents more than 100 international principals, serves more than 2,000 clients, and distributes more than 1,000 products throughout Indonesia and Asia, focusing on food, personal home care, and water treatment industries. The challenges become more difficult as time goes by, like a quantum leap. We accelerated, adapting to respond to the needs of the future. Synergized together to make a better world through what we do. Increase the value for customers, stakeholders, and shareholders by providing better services and products. Lautan Luas has built manufacturing facilities throughout Indonesia and China, with strategically located facilities for production and distribution efficiency. Featured with cutting-edge technology, Lautan Luas is committed to continuously developing high-quality products. We also diversified our businesses in several fields covering logistics, warehouse, IT, water purification, and wastewater treatment facilities. Lautan Luas has received international certifications in all its business areas, as well as being a company that implements international safety protocols in each facility. Responding to the challenges of globalization, Lautan Luas has implemented various strategic initiatives to continuously accelerate the company's performance. We believe that the company's advancement is supported by the best individuals. We value the creation of a constructive work culture.
We are devoted to enhancing employee competency through a variety of intensive human resource development programs. Lautan Luas is committed to reinforcing local communities by building sustainable environments as a responsibility for the nation's future. With a solid strategy and excellent foundation, we are ready to become a big player in the global manufacturing industry for the nation's brighter future. We will make a better world through what we do. Lautan Luas, beyond today. Baik, terima kasih. Saya akan share dulu, Mbak Dea. Baik. Ya, terima kasih Mbak Dea atas waktunya. Dan juga selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta webinar kali ini dan juga kepada Bu Mas Ayu. Terima kasih Bu, tadi sangat komprehensif sekali. Kalau kita tadi Bu Mas Ayu ada bicara mengenai global issues ya di safety and security, kita coba perkecil sedikit Bu di area yang lebih industrial. Jadi Lautan Luas kali ini kita akan coba sharing mengenai chemical safety and sustainability di industri polimer, terutama terkait dengan bidang industri Lautan Luas di distribution dan manufacturing. Sedikit awalnya saya akan mengenalkan sedikit mengenai PT Lautan Luas Tbk, kemudian kita akan bicara mengenai responsible chemical management, kemudian mitigasi risiko dan keamanan produk, serta bagaimana kita berkolaborasi untuk menjaga ke arah sustainability dan circular economy. Dan ada sedikit key takeaways dan nanti akan dipandu lagi oleh Mbak Dea untuk Q&A. Oke, Lautan Luas berdiri di tahun 1951. Sampai saat ini sudah masuk kita ke tahun 75, jadi di 74. Kemudian bisnisnya meliputi 3 bisnis utama, yaitu distribution, manufacturing, dan support and services. Utamanya adalah untuk industrial chemicals, dan saat ini juga bertindak sebagai integrated ingredients dan solution providers. Kemudian Lautan Luas semenjak tahun 1997 sudah go public, jadi sudah listed di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LTLS. Kemudian kami mempunyai head office di Jakarta dan beberapa branches di nasional seperti Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung, including kita punya overseas office di Singapura, Thailand, Vietnam, dan Shanghai. Saat ini kita sudah memiliki visi yang baru, yaitu a better world through what we do, atau dunia yang lebih baik melalui upaya bersama oleh perusahaan, serta misi atau enhancing the world for people and future generations. Jadi meningkatkan dunia untuk manusia dan generasi yang mendatang. Saat ini Lautan Luas memiliki 3 bisnis utama, yang terbesar masih di distribution, dan yang kedua dari manufacturing, serta yang paling kecil adalah di support and services. Seperti tadi disebutkan di company highlights bahwa kita melayani lebih dari 100 international principals, kemudian chemicals industrial sebanyak 1000 lebih grade, dan end users sampai di 2000 lebih. Dan kita juga punya manufacturing facilities dan support and services business units yang tersebar di Indonesia maupun di overseas sebanyak 11 unit. Kalau kita bicara responsible chemical management, maka kalau tadi Bu Mas Ayu lebih ke arah global, kita coba akan bicara mengenai insights yang kita temukan dan kita alami dan kita kerjakan di industri yang kita jalankan, terutama dari beberapa insight praktis. Yang pertama adalah mengingat kita salah satunya adalah sebagai importir, dan sebelum barang itu dimasukkan ke dalam proses di industri, maka tentunya ada yang namanya pembelian barang. Pembelian barang ini tentunya akan mengacu kepada
supplier yang kita pilih. Nah, untuk menjaga konsistensinya dan kita juga menjaga bahwa pembelian kita berdasarkan kepada supplier yang betul-betul terjaga secara kualitas dan proses, maka kita mengadakan yang namanya qualification of suppliers, meliputi vendor assessment dan account information. Ini untuk menunjukkan bahwa kita juga konsisten bahwa pembelian barang kita, produk kita sebelum kita olah di industri kita itu adalah berasal dari perusahaan yang juga berkomitmen terhadap sustainability dan circular economy. Kemudian tentunya kita juga mengadakan requirement terhadap documents ya seperti Technical and Safety Information, TDS, SDS, dan COA produk kalau sudah mengarah kepada sampling produknya atau pembelian produknya. Ini juga salah satu komponen wajib karena bagaimana juga lot and loss juga ada proses pengolahan dan penyimpanan yang tentunya membutuhkan aspek-aspek keselamatan dan keamanan di situ. Kemudian secara reguler kita juga akan ada regular update dan visit, terutama untuk key principles, kemudian ada development dan continuous improvements. Kemudian kalau kita barang sudah dibeli atau sudah mulai masuk ke pabrik, maka tentunya ada incoming material system, di mana mereka akan melakukan seluruh quality checks dan memeriksa dokumentasi seperti safety sheet ataupun COA. Dan tentunya ada labeling system ini untuk memudahkan kita menganalisa barang-barang yang tentunya secara keamanan sudah bisa masuk untuk diproses di pabrik dan mana yang tidak bisa diproses secara berikutnya. Kemudian dokumentasi kita juga menggunakan selain GHS system, kita juga menggunakan master list of chemicals dan chemical hazard matrix. Ini kita pakai terutama untuk membantu teman-teman yang ada di lapangan untuk melihat bahwa bagaimana kesesuaian antar produk, antar material satu dengan yang lain terkait dengan safety hazards-nya. Dan ini juga kita sambungkan atau lainkan dengan SAP usage sehingga secara online pun tetap akan bisa terupdate. Kemudian secara storage tentunya kita ada separate areas yang memisahkan antara barang satu dengan barang lain, dan untuk barang-barang tertentu kita juga menggunakan extra wrapping untuk menjaga keselamatan. Berikut contoh dari separation model yang ada di salah satu main warehouse-nya kita di Link Industries. Ini bisa dilihat bahwa Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa di sini tentunya ada beberapa tipe produk yang dipisahkan oleh area. Jadi antara barang-barang yang digi dan yang non digi mereka pisahkan, kemudian yang food dan yang non food mereka juga pisahkan, kemudian yang membutuhkan barang dengan temperatur lebih rendah dan pakai AC mereka juga pisahkan dari yang utama. Kemudian misalkan secara penempatan barang-barang yang sifatnya flammable tidak bisa ditempatkan dengan yang barang yang berdekat dengan oksidaktor. Seperti itu. Dan dalam kasus ini PT Link Indonesia juga sudah, PT Link Group juga sudah mempunyai satu green warehouse di daerah Jababeka untuk food industrial chemicals. Kemudian secara umum kita juga melakukan FIFO untuk menjaga produk tetap sesuai dengan pengeluarannya, dan tentunya kita juga masih memastikan untuk traceability menggunakan grid and lot numbers, dan tentunya dibantu dengan teknologi yaitu barcode system. Kemudian secara distribusi tentunya kita juga punya standar transport ya, baik dari transporternya, kemudian dari drivers atau timnya, including dari company yang ditunjuk untuk melakukan distribusi produk-produk di lautan luas. Dan tentunya kita juga membantu customer, kita juga cantumkan SDS dan COA sebagai referensi untuk customer mengenai keamanan dan keselamatan produk tersebut. Dan tentunya juga expiry date juga kita cantumkan. Kemudian secara compliance kita juga secara berkala tentunya kita mengupdate seluruh SOP dan work instruction kita, tentunya juga dengan adanya internal dan external audits dan dibantu dengan HSE patrols. Nah, jika untuk mengurangi risiko yang ada di proses industrinya lautan luas dan menjaga keamanan produk, itu ada beberapa aksi strategik yang kita bisa lakukan. Misalnya adalah pada saat proses produksi di manufaktur, maka seluruh safety information itu akan dituangkan dalam SPK. Misalnya mengenai chemical hazards-nya, bagaimana cara menghandling produknya, kemudian APD apa yang dipakai itu akan tercantum di SPK. Kenapa? Karena supaya teman-teman itu tidak terlalu repot dan mereka sudah ready dengan proses yang betul. Dan
SPK ini, maka spesifik untuk each product. Kenapa? Karena memang bisa jadi beberapa produk membutuhkan handling yang berbeda-beda, APD yang berbeda-beda tergantung dari aplikasi dan produknya. Kemudian tentunya untuk menghindari menghindari kontaminasi, tentunya kita juga ada spesifik IK atau instruksi kerja untuk pembersihan reaktor. Ya, dan tentunya ini juga tergantung dari produknya masing-masing, dan tentunya untuk limbah B3 itu sudah dikarantina, tidak bisa berdekatan dengan limbah-limbah yang non B3. Dan tentunya untuk memastikan bahwa konsisten kualitas itu selalu terjaga, maka seluruh SPK di-create by system. Ketika ada perubahannya lewat sistem, sehingga tidak mungkin ada perubahan manual yang akan mengakibatkan operator atau tim lapangan menjadi salah dalam per produk. Kemudian tentunya ada quality control, baik in proses maupun after proses, dan tentunya juga ada standarisasi packaging. Kemudian untuk traceability dan transparansi, maka label kita juga kita cantumkan tidak hanya mengenai crate number, lot number yang cukup umum, kita juga menyantumkan safety information. Ini juga sesuatu inovasi dari Lautan Luas untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ketika dari manufaktur Lautan Luas, mereka juga mencantumkan safety information ketika terjadi permasalahan, bagaimana handlingnya, bagaimana cara mengatasi kontaminasi atau tumpahan terhadap lingkungan maupun tubuh, dan dilengkapi dengan piktogram untuk membantu customer mengklasifikasikan hazardnya. Dan juga tentunya ada improvement dari sisi knowledge, bahwa teman-teman juga mereka ada regular QAIC training. Seperti kita pun sendiri setiap tahun tentunya ada training dan juga quiz untuk tesnya mengenai chemical handling dan safety actions. Termasuk juga posisi kami tidak hanya yang ada di pabrik, tetapi juga yang ada di office. Kemudian untuk collaboration ke arah sustainability proses, maka mungkin kami juga bisa ungkapkan bahwa di Lautan Luas sendiri kami sudah berkomitmen untuk mendukung terhadap Sustainable Development Goals. Jadi di session 4, 6, 8, 9, 12, 13, dan 16. Kemudian di tahun ini kebetulan di bulan Oktober juga sudah mendapatkan sertifikasi mengenai EcoVadis Committed. Jadi EcoVadis ini adalah sebuah lembaga global yang memberikan penilaian global mengenai proses berkelanjutan yang ada di sebuah perusahaan, yang meliputi dari lingkungan, etika, tenaga kerja, dan hak asasi manusia, serta juga dengan pengadaan berkelanjutan. Kemudian secara umum kita juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan prinsipal dan customers, terutama untuk memberikan sharing dan insights kepada industri-industri yang kami serve, seperti mengenai environmental program, K3L umum, bekerjasama dengan principals dan juga dengan customers. Kemudian kami juga aktif untuk mencari dan mendevelop environmental friendly additives supaya bisa dipakai lebih ke arah circular dan lebih menjadikan teknologi itu membantu kita dalam proses circular economy. Dan tentunya juga kami juga di industri yang polimer, kami juga bekerjasama dengan salah satu mesin manufaktur, yaitu Grace Machinery DCNA, untuk pengembangan mesin-mesin recycling untuk industri recycling di Indonesia. Sampai tahun 2024, kami bisa informasikan bahwa ada beberapa produk ramah lingkungan atau environmental friendly yang mendukung ke arah sustainability dan circular economy. Di sini kalau di industri kita di plastik dan paints itu ada 5 item. Sisanya Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri bahwa ada beberapa dengan industri yang kita serve secara global. Kemudian dari takeaways-nya, secara umum Lautan Luas itu mengimplementasikan responsible chemical management. Jadi di seluruh industri yang Lautan Luas, baik di head office, branches maupun manufacturing, serta untuk menjaga produk safety dan quality yang konsisten, sehingga customer pun tetap mendapatkan produk yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian SDG program dan EcoVadis, tentunya Lautan Luas juga masih berkomitmen terhadap ini tentunya, dan selaras dengan semangat atau spiritnya Lautan Luas, itu bettering your world. Dan juga kami juga komit untuk mengkolaborasikan dengan principals maupun
customers dan berbagai macam partners untuk mensupport visi bersama kita yaitu a better world through what we do. Semua ini nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat dan bisa mendownload di Sustainability Report yang terbaru Lautan Luas di tahun 2024 karena dengan visionsnya untuk mengacu ke sustainable future. Bisa di-download di barcode ini ataupun di link. Saya cukupkan sekian dan saya kembalikan ke Mbak Dea untuk nanti ke sesi Q&A. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rifki atas pemaparannya. Jadi mungkin tadi kalau misal Bu Mas Ayu memaparkan mengenai lebih ke global isu, lebih ke kebijakannya gitu ya. Kalau dari Pak Rifki sendiri lebih ke bagaimana implementasinya itu secara di level industri gitu. Dimana di PT Lautan Luas sendiri tadi udah melakukan beberapa penerapan atau implementasinya mulai dari seleksi kualifikasi dari suppliernya, terus juga ada quality control juga tadi dan juga ada kolaborasi ya dengan partner di mana PT Lautan Luas sendiri sudah melakukan mengimplementasikan ekonomi sirkular dan juga sustainability itu sendiri. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke Q&A session, di mana di sini nanti sebelum masuk ke Q&A session ke audiens, dan untuk audiens sendiri juga, saya mungkin ingin reminder kembali, nanti untuk para audiens yang ingin bertanya bisa menanyakan pertanyaannya di kolom chat, nanti dari saya moderator akan menanyakan pertanyaan dari audiens ke para speakers. Dan sebelum masuk ke pertanyaan audiens, mungkin saya sebagai moderator tersendiri ingin juga mengajukan pertanyaan karena tadi pemaparan dari para speaker sangat menarik ya. Dan saya ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada para pembicara. Mungkin saya mulai dulu dari Bu Mas Ayu. Tadi pertanyaan yang ingin saya ajukan, tadi sebenarnya kan dari pemaparan yang telah dipaparkan, saya melihat bahwa di Indonesia sendiri itu regulasi dari bahan kimia itu kan masih apa ya istilahnya tumpang tindih gitu. Jadi menurut Bu Mas Ayu sendiri apa ya sebenarnya langkah strategis yang perlu dilakukan gitu agar kerangka hukum atau regulasi yang ada di Indonesia ini lebih sinkron atau lebih efektif gitu Bu. Mungkin itu terlebih Ya, dahulu. untuk menghindari tumpang tindih sebetulnya satu jawabannya yaitu jangan ada tumpang tindih gitu kan. Nah, artinya apa? Berarti di setiap izin di setiap kementerian ya dihilangkan ego sektoral yang ada sehingga semua bisa melebur menjadi satu peraturan. Nah, mungkin karena kita kan ada hierarki regulasi ya di Indonesia. Jika permen-permennya banyak, ya sudah jadikan satu sajalah menjadi Perpres misalnya, lebih tinggi lagi, tapi sudah mengcover semua. Dan ini sudah kami lakukan. Jika teman-teman di industri mengenal ada yang namanya Permenaker nomor 187 tahun 2009, Permen Perin nomor 19 tahun 2019, Permen LHK nomor 74 tahun 2019. Ini ketiga permen ini salah satunya berbunyi adalah kewajiban industri untuk menyusun dokumen. Yang satu namanya dokumen pengendalian potensi bahaya besar. Yang satu lagi dokumen pengendalian pencegahan tanggap darurat bahan kimia. Satu lagi dokumen pencegahan penanggulangan limbah B3. Tapi isinya kurang lebih similar. Saya nggak bisa bilang identik, tapi ini similar. Nah, apa yang kami lakukan dari asosiasi, karena ini setiap industri harus bikin dokumen. Setiap bikin dokumen itu selain waktu, energi, juga biaya. Nah, kenapa sih tidak harus kita lakukan menjadi satu saja? Nah, kami sedang melakukan petisi sampai sebetulnya petisi ini sejak zaman Pak Jokowi masih ada ya. Sudah kami sampaikan ke beliau, hanya mungkin prioritas lagi-lagi prioritas yang mungkin belum menjadi priority buat mereka-mereka yang di atas sehingga masih belum di follow up. Tetapi kami sudah mengumpulkan petisi dari asosiasi agar ketiga permen tadi, ini contoh kecil aja ya, salah satu contohnya, dari ketiga permen yang sudah ada tadi terkait dengan wajibnya suatu industri menyusun dokumen, karena objektifnya adalah agar mampu mengidentifikasi keahlian, kemampuan
di fasilitas yang ada. Nah, itu kami ajukan untuk dijadikan satu saja, dileburkan. Nah, sepertinya itu akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang Omnibus Law yang mengcover keseluruhan yang sampai sekarang pun ternyata kan undang-undang tersebut juga masih mungkin Pak Rifki bisa ini ya masih begitu gitu ya, masih belum ada kepastian untuk sudah pasti implementasi tapi masih ambigu. Nah, tadi jika pertanyaan seperti itu, nah itu jawabannya kita hilangkan ego sektoral. Siapa yang ini permintaan kalau top down susah ya sudah kita bottom up dari industri ini sebagai pengguna regulasi sampaikan ke asosiasi karena bahasa asosiasi biasanya jauh lebih kuat dibandingkan lautan luas satu nanti cipta dunia karya macam-macam gitu kan itu akan lebih ribet masuk ke asosiasi nanti akan menyampaikan lebih terhormat lebih terorganisir dan yang pasti lebih kuat secara hukum dan itu akan harusnya lebih mudah untuk ditindaklanjuti oleh mereka-mereka yang ada di atas sana. Begitu Mbak Dia. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu atas jawabannya. Ya berarti mungkin sebenarnya emang masalahnya ya karena prosesnya yang panjang itu sendiri dan juga mungkin memang dibutuhkan ya kolaborasi ya berarti antara asosiasi tadi dan juga industri jadi bisa tersampaikan dengan baik gitu dengan ke pemerintahnya. Oke, terima kasih Bu Mas Ayu untuk jawabannya. Mungkin saya juga masih ada pertanyaan lagi ke Bu Mas Ayu satu lagi Bu terkait tadi di slide kan saya penasaran kalau misal di chemical safety and security ini ada nggak ya Bu mengenai kayak lembaga sertifikasinya gitu. Jadi kayak semacam EcoVadis gitu yang bisa menilai oh oke ini CSS-nya udah baik atau masih kurang gitu. Ada nggak ya Bu terkait lembaga seperti itu? Iya, mungkin ini agak sedikit keluar dari acara ini ya. Nah, kami di Responsible Care Indonesia ada RCI, ya, mungkin Pak Rifki kenal RCI pastinya lautan luas karena kan bagian dari member RCI juga. Ya, nah jadi kami di Responsible Care Indonesia, member-member kami itu kami lakukan asesmen. Nah, salah satu kita ada 7 code yang diterapkan. Salah satu code-nya itu adalah penerapan chemical security. Jadi di situ ada kaidah-kaidah checklist yang dilakukan apakah sudah memiliki pemahaman atau sudah pernah training chemical security, apakah ada memiliki product stewardship department karena product stewardship ini yang banyak berinteraksi dengan chemical security. Lalu umumnya di perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia itu belum paham tuh product stewardship itu apa. Jadi ujung-ujungnya dibalikan lagi ke HSE, padahal HSE dengan product stewardship dua hal yang berbeda. Nah, itulah akhirnya kami melakukan yang namanya capacity building, ya bagaimana pemahaman chemical security, product stewardship itu menjadi bagian penting dari suatu lembaga yang berhubungan dengan bahan kimia. Jadi kami di RCI melakukan penilaian tersebut sehingga orangnya nanti akan dapat sertifikat, lembaganya perusahaannya mendapat sertifikat dari Responsible Care. Dan ini Responsible Care ini adalah asosiasi yang juga tergolong dengan global juga di luar. Nah, lalu terkait dengan kompetensi manusianya, SDM-nya dalam hal ini berarti kan, nah kebetulan saya pengelola di lembaga sertifikasi profesi juga di LSP, kami juga ada kompetensi-kompetensi yang beririsan, tetapi bukan chemical security expert. Nah, nggak begitu. Misalnya lebih ke arah penanggung jawab tanggap darurat bahan kimia. Nah, itu adalah nama judulnya, nama skemanya sehingga berarti kan dibutuhkan kompetensi SDM-SDM yang mampu melakukan penanggulangan jika terjadi adanya kebocoran, jika terjadi adanya tumpahan, jika terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan bahan kimia. Itu salah satunya aja. Kira-kira begitu sih Mbak Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu. Oke, berarti bisa melalui Responsible Care Indonesia itu tadi ya. Oke, saya mungkin masuk ke ingin bertanya juga ke Pak Rifki. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mungkin yang pertama, tadi di PT Lautan Luas sendiri kan sebagai distributor bahan kimia juga ya. Nah, kalau misal selaku distributor bahan kimia gitu, apa ya kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan distribusi bahan kimia yang bertanggung jawab ya tentunya karena ya kita lagi ngobrolin tentang chemical safety dan juga security itu mungkin dari Pak Rifki. Oke,
Terima kasih Mbak Dea. So kalau kita lihat sekali lagi emang lautan luas memang besarnya ada distribution, tetapi sebenarnya ini juga akan terkait dengan manufacturing juga, karena kan mereka juga melakukan distribusi produk kepada customers. Jadi mungkin yang pertama kendalanya bisa kita lihat dari sebenarnya kepatuhan terhadap regulasi. Tadi Bu Masai juga sudah menjelaskan ada banyak regulasi yang terkait dengan chemical safety dan security juga. Tapi kita lihat mungkin beberapa kepatuhan ini tidak terlaksana di lapangan. Ambil contoh misalkan mungkin ada supplier yang memang secara dokumentasi seperti safety data sheet mereka tidak standar atau mereka tidak lengkap mencantumkan seperti apa, sehingga dari sisi kita pun sendiri kalau misalkan mau berbisnis dengan mereka juga tentunya harus ada banyak sekali concern gitu. Terus sehingga kadang-kadang kita kan juga harus memastikan bahwa produk yang kita beli, yang kita distribusikan ke customers itu adalah produk-produk yang tentunya bertanggung jawab secara proses maupun secara dokumentasi. Dan itu juga menjadi challenge tersendiri kepada lautan luas ya sebagai entitas bisnis. Kemudian misalnya juga dari sisi transporter atau logistik sistem yang ada di Indonesia, kadang-kadang bisa jadi nih ada beberapa transporters atau perusahaan logistik yang mereka juga tidak terlalu memperhatikan mengenai masalah safety dan security ini, sehingga misalkan katakanlah ada produk damage yang diakibatkan oleh kelalaian dari tim sendiri yang menjadi kontaminasi atau potensi menjadi limbah yang baru. Kemudian yang kedua ada juga mungkin faktor dari logistik cost, karena ini cukup tinggi karena kan kita luas, Indonesia sangat luas ya wilayahnya, sehingga ada pengaruh terhadap logistik cost yang akhirnya nantinya berujung kepada customer atau pembeli yang mereka lebih concern terhadap sisi cost daripada sisi chemical safety maupun security-nya. Mungkin itu Mbak Dea. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki atas jawabannya. Jadi mungkin memang ada beberapa faktor yang menjadi istilahnya apa ya, menjadi tantangan itu sendiri ya, mulai dari logistik cost tadi, yang intinya juga bisa apa ya, berimpact kepada customernya gitu. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, ya, Pak Rifki. Terkait tanggung jawab material dalam perusahaan, terutama mungkin material waste atau excess ya, yang masih menjadi kendala ya pastinya di banyak perusahaan di Indonesia juga. Kira-kira apa ya langkah yang bisa diambil PT Lautan Luas sendiri atau perusahaan agar dapat mengembangkan manajemen material yang lebih baik tentunya? Oke, terima kasih Mbak Dea. Sampai saat ini so far mungkin kita masih berpikir bahwa sampai saat ini yang kita lakukan masih cukup, tetapi tentunya kita juga terus berinovasi untuk beberapa hal. Yang pertama tentunya kalau kita di sisi manufacturing ada proses klasifikasi terutama, karena kan di sini semua waste itu tidak bisa dicampurkan menjadi satu ya. Tentunya ada waste-waste yang kita harus klasifikasi supaya tidak saling mengontaminasi, terutama untuk industri-industri chemicals, karena di industri kita adalah di basic and specialty chemicals, maka ada beberapa proses yang tentunya secara klasifikasi material pasti akan berbeda. Sehingga kita juga ketika ada waste pun kita harus klasifikasikan supaya tidak menimbulkan kontaminasi. Terus yang kedua, sebenarnya kita juga tadi seperti Bu Ayu bilang, untuk mencegah tempat tindih harusnya tidak ada tempat tindih. Maka juga sebenarnya untuk mengurangi waste, maka kita juga secara proses kita juga harus minimalkan waste-nya tersebut. Tentunya dengan misalkan analisa proses produksi, improve knowledge dari operator yang di lapangan, kemudian coba kolaborasi juga dengan principal to supplier untuk mendapatkan teknologi atau teknik yang lebih baik untuk memproses. Kemudian tentunya juga secara basic implementasi seperti reduce, reuse, recycle juga masih tetap harus dilaksanakan. Dan dari sisi kami sebagai distribution, kadang-kadang kita juga mengencourage ya customers dan perusahaan kita sendiri untuk memakai aditif yang mulai mengarah kepada teknologi yang meningkatkan efektivitas, sehingga produknya tidak banyak menimbulkan waste. Seperti itu Mbak Dea. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki atas jawabannya. Mungkin di sini biar tidak memotong waktu yang banyak juga, jadi saya lihat sudah banyak ya pertanyaan dari para audiens.
Dan mungkin tadi beberapa ternyata sudah dijawab oleh Bu Mas Ayu melalui ini apa tuh namanya kolom chat. Jadi mungkin saya coba untuk highlight beberapa pertanyaan yang belum terjawab juga ya. Yang pertama ini ada dari Pak Nurfianto Giar Pangidung. Ya, beliau izin bertanya kepada yang pertama mungkin saya tujukan ke Pak Rifki. Jadi apakah ada ketentuan SNI dan ISO tertentu yang dipakai oleh industri kimia terkait dengan bahaya bahan kimia? Oh, hilang pertanyaannya. Oke, terkait dengan bahaya bahan kimia, mitigasi risikonya, dan juga keamanan produknya. Lalu yang kedua, apakah ada ketentuan khusus dalam recycle dan reuse limbah plastik dan bahan kimia lain? Mungkin untuk Pak Rifki bisa coba untuk dijawab, Pak. Baik. Pertama untuk ketentuan ya, SNI atau ISO, sebenarnya lebih gampangnya kita mengacu apa yang sudah kita punya, itu ISO 14001 mengenai lingkungan. Jadi ketika kita mempunyai ISO tersebut, maka kita harus membuat seluruh komponen yang termasuk dalam ISO, seperti kebijakan lingkungan, IADL, HSE inspection-nya, kemudian dan berbagai macam aplikasi, termasuk di situ juga ada risk mitigation-nya. Dan saya rasa sebenarnya itu bisa dipakai karena nanti itu akan menjawab banyak pertanyaan mengenai lingkungan yang diakibatkan oleh bahan kimia. Karena sebenarnya itu juga sudah teraplikasikan di laut luas sendiri. Ya. Kemudian untuk yang kedua, ketentuan khusus dalam recycle dan reuse limbah plastik dan bahan kimia lain. Ini sebenarnya lebih spesifik kepada industrinya masing-masing, mungkin Pak Nurfianto. Kenapa? Karena setiap industri berbeda dan mungkin menyambung juga dari Bu Ayu tadi yang mengenai RCI, ini juga termaktub di situ juga. Karena setahu saya juga responsible care juga mengatur itu juga ya. Tetapi tentunya aplikasinya akan sangat berbeda tergantung dari industri masing-masing. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rifki untuk jawabannya. Mungkin saya lanjut. Tadi ada pertanyaan dari dari Bu Siti Mutia Mawadah. Selamat siang, izin bertanya. Masalah yang sering muncul bukan hanya sistem, tetapi juga kesadaran dari sumber daya manusianya. Apa yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, akademisi, maupun industri untuk memperkuat budaya keselamatan dan keamanan bahan kimia di semua level tenaga kerja. Mungkin di sini pertanyaan ditujukan kepada dua speaker ya, pada Bu Mas Ayu dan juga Pak Rifki. Mungkin dari Bu Mas Ayu sudah menjawab, tapi apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Dipersilakan kalau misal ingin menyampaikan lagi. Ya, intinya sih kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama di antara semua stakeholders yang relevan, yang terkait itu diperlukan. Karena university saja menghasilkan dan mencetak lulusan-lulusan calon tenaga kerja tidak cukup jika itu tidak terjadi matching atau link dengan kebutuhan yang ada di industri misalnya. Atau sebaliknya, pemerintah pun juga tidak akan tepat menerapkan peraturan jika itu tidak applicable di industri atau di tempat yang lain, sehingga agar semua terbentuk yang namanya link and match system di semua stakeholders itu terkait yang berhubungan dengan ada yang relevan dengan university, industri, balai riset, dan juga mungkin asosiasi, itu diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi tadi. Dan saya lihat kan sekarang sudah terbuka ya di university saja kita sudah buka yang namanya Merdeka Belajar, bahkan banyak UKK-UKK seperti yang sekarang ini yang juga berkolaborasi dengan industri, sehingga harusnya sih saat ini jauh lebih mudah. Dan kebetulan pemerintah juga sudah sangat terbuka sekarang itu, dan kita mampu melakukan komunikasi langsung, tidak perlu prosedural untuk berbicara dengan mereka-mereka yang di atas. Sejauh ini sih bagi saya sudah merasakan adanya perbedaan dan cukup menjadi kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan mungkin perlu ditingkatkan saja sehingga tercipta yang namanya awareness yang dari semua terkait yang relevan ini. Mungkin itu Mbak ya. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu atas jawabannya. Mungkin saya lanjutkan dulu ke Pak Rifki. Kalau dari saya sih cukup, dari Bu Masih sudah sangat komprehensif ya. Karena sebenarnya yang paling penting adalah setelah sadar harus konsisten. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih atas jawabannya. Jadi ya intinya memang diperlukan adanya kolaborasi ya untuk meningkatkan tadi awareness dan juga tadi kata Pak Rifki kalau setelah sadar harus konsisten terhadap apa yang dilakukan gitu. Baik, sebenarnya di sini ada beberapa pertanyaan yang memang sudah dijawab sepertinya, tapi saya coba untuk run through kembali ya. Tadi ada dari Pak Nurfianto bertanya kepada Bu Masayu, apakah bahaya ada bahan radioaktif dan keamanannya juga diatur di JHS dan juga bila ada kebocoran limbah radioaktif dan alat-alat bekas terpapar radioaktif, bagaimana penanganannya? Mengingat beberapa industri kimia itu menggunakan bahan radioaktif dan baru-baru ini ada kejadian di Cikande, Banten gitu. Mungkin dari Bu Mas Ayu, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup dari jawaban yang sudah diketik tadi? Ikannya lagi seksi ya ceritanya ya. Iya. Ya, yang pasti kalau bahan radioaktif sudah jelas ya tidak ada di GHS karena itu ada spesial kita bicara dari Bapeten dan juga kalau dulu ada Batan yang berkiblatnya ke IAEA-nya di global International Atomic Energy Agency-nya. Karena GHS itu tadi hanya ada 9 kategori bahaya bahan kimia. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, terkait kasus di Cikande, ini bagaimana penanganannya Bu? Ya itu agak sedikit kompleks karena bicara radioaktif, namanya juga radioaktif, dia aktif terus tuh. Kalau sudah terkontaminasi ya nggak bisa berhenti tuh kalau sampai waktu paruhnya selesai. Kalau pernah ada yang mendengar half time gitu ya, paruh waktu dari suatu zat atau isotop itu ya dia akan bergerak terus. Yang harus kita lakukan adalah pertama kali melakukan yang namanya deradikalisasi atau juga deaktivasi terhadap bahan tersebut. Nah, deaktivasinya juga berbeda. Kalau katanya kan sudah ada yang tercemar di manusia sehingga harus dilakukan deaktivasi di tubuh manusia dan juga di area lahannya. Yang namanya area lahan saat kontaminasi terhadap tanah, air itu nggak bisa kita cegah karena jalan terus tuh aktifnya ya mau tidak mau kita harus lakukan yang namanya proses netralisasi kalau terjadi tumpahan bahan kimia caustic soda di Padalarang dulu ya 2 bulan yang lalu lah bukan dulu atau mungkin tahun lalu saya lupa itu kan dengan mudah dibilas pakai air disemprot semua cairannya ditampung sehingga bisa bersih lagi walaupun nanti ada limbah yang harus diolah. Nah, kalau radioaktif tidak bisa dilempar pakai air atau dibersihkan di cleaning karena kita bertemu sesuatu yang tidak kasat mata hanya bisa dilihat dari hasil detektor saja tetapi dianya aktif terus jadi ghost dangerous gitu ya bahayanya hantu jadi yang tidak ini tapi ada di dalam tubuh kita yang menggerogotin sel darah jaringan tubuh dan sebagainya. Nah itu pertama deradikalisasi juga berbeda-beda metodenya, lalu kedua deaktivasi juga berbeda-beda tergantung dari media dan metodenya. Nah, kalau terkait dengan CS 137 yang di lingkungan air harus yang kena biota air harus di deaktivasi, denetralisasi dengan melakukan kalau di KLH itu dia lakukan benteng dilindungi, lalu dilakukan pengambilan sebagai limbah yang terkontaminasi tanah yang ada tersebut sampai kedalaman tertentu tadi. Lalu dites dulu apakah masih masih mengandung atau tidak. Jika masih dikeruk lagi, itu salah satu yang dilakukan untuk tanah atau air. Tapi untuk manusia, itu akan panjang ceritanya nanti aja ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Dea. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup sesi Q&A ini karena waktunya juga sudah habis gitu ya. Pertanyaan terakhir ada dari Pak Nurfianto, izin bertanya kepada Bu Mas Ayu, apakah ada poin kritis penanganan dan dampak lingkungan proses pengolahan biopolimer? Mungkin dari Bu Mas Ayu bisa dijawab, Bu. Biopolimer penanganannya ya, kalau biopolimer sebetulnya saat kita meriset dan menghasilkan suatu produk, tidak hanya bio ya, produk apapun juga ini, kita kan sudah sampai tahap bagaimana pengendalian pengolahannya. Jadi tidak hanya bikin kalau kami yang ada di industri kita punya R&D misalnya mempromosikan satu penemuan produk baru, mengembangkan produk baru, produk X misalnya. Nah, R&D itu bekerja tidak sampai ke produksinya saja produk X tersebut, tetapi sampai ke bagaimana peluruhan atau degradasi jadi alam atau juga bagaimana cara pengolahannya
sehingga produk X tersebut jika tidak digunakan atau jika digunakan menghasilkan produk samping bisa dilakukan penanganan seperti ini. Nah, itu kalau kita bicara produk ya. Nah, sekarang kita biopolimer. Bagaimana? Nah, sebetulnya orang-orang yang bikin biopolimer pasti sudah paham. Tidak hanya bikin biopolimernya, tetapi juga bagaimana melakukan penanggulangan terhadap biopolimer tersebut. Nah, kalau biopolimer lebih mudah sebetulnya karena di alam pun namanya juga bio. Di alam pun dia akan mudah terurai dengan sendirinya. Namun masalahnya apakah hasil penguraiannya tersebut aman atau tidak. Nah, untuk tahu aman atau tidaknya itu melalui riset yang sebelumnya dilakukan. Jadi semua produk-produk, saya yakin semua industri yang mengembangkan dan melaunching new product itu sudah sampai ke tahapan pengolahan limbahnya, tidak hanya memproduksi produk saja. Nah, kalau biopolimer jika sudah di alam misalnya ya dia dengan sendirinya akan terurai, terdegradasi. Namun kita harus tahu hasil penguraiannya itu ada produk samping atau tidak. Tetapi kalau kita mau melakukan penguraian lagi dengan ongkos kita nih, sebetulnya kalau bio mah dikasih mikroorganisme juga cukup kan? Dikasih enzim, dikasih mikroba. Nah, tapi lagi-lagi seperti mikroba yang seperti apa, mikroorganisme jenis yang mana yang mampu melakukan penguraian. Namun pertanyaan saya sekarang, kalau kita sudah memproduksi biopolimer, ngapain harus buang-buang duit sendiri untuk mengolah limbahnya? Kira-kira begitulah. Oke, Mbak Dea, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu atas jawabannya. Mungkin saya langsung lanjut saja ya, karena lagi kejar-kejaran dengan waktu zuhur. Hari ini hari Jumat ya. Ya mungkin terakhir sebelum penutupan ada ya closing remarks dulu dari Bu Mas Ayu dan juga Pak Rifki. Mungkin untuk Bu Mas Ayu terlebih dahulu saya tersilahkan. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Bu. Closing ya. Oke, closing berarti kita mengacu ke webinar ini aja ya, ke topiknya ya, karena topik kita adalah terkait dengan circular integrity, chemical security, dan product stewardship awareness juga. Nah, mungkin penutupnya kurang lebih lah. Ini saya mengarang indah dulu nih. Jadi kalau kita bicara circular integrity, kita menegaskan pentingnya kolaborasi antara industri, pemerintah, dan akademisi. Untuk apa? Untuk mewujudkan suatu produk apapun juga, atau mungkin dalam konteks ini adalah produk polimer yang aman, bertanggung jawab, dan juga berkelanjutan. Nah, melalui pengelolaan bahan kimia ini, kita usahakan agar dapat terintegrasi dengan adanya menerapkan sistem prinsip ekonomi sirkuler. Mungkin itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu. Untuk Pak Rifki. Ya, baik. Yang pertama tentunya kami sampaikan terima kasih yang banyak kepada tim Plastik and Rubber Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada lautan luas dalam acara webinar ini ya. Kemudian yang kedua, tentunya kami berharap jika sharing yang tadi kami sampaikan ini bisa dipakai dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu juga bisa mengambil contoh-contoh praktis yang bisa dilakukan, tentunya juga selaras dengan kebutuhan industri yang masing-masing. Tentunya dalam konteks chemical safety untuk mendukung program sustainability dan circular economy. Ya, akhir kata dari kami ucapkan terima kasih bagi partisipasi dan dukungan Bapak dan Ibu kepada lautan luas, dan kami juga mengundang Bapak dan Ibu semua nanti jika ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan lautan luas untuk upaya bersama kita menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Mas Ayu dan juga Pak Rifki atas penutupannya. Mungkin dari saya terakhir. Jadi dari apa yang telah disampaikan dari sisi regulasi hingga praktik industri, keduanya dari Bu Mas Ayu dan Pak Rifki menegaskan bahwa keberlanjutan itu hanya bisa tercapai kalau misal keamanan dan keselamatan dari bahan kimia itu bisa kita berkolaborasi bersama ya, konsisten dan juga transparan di seluruh siklus hidupnya bahan kimia. Mungkin terakhir itu dari saya kembalikan lagi kepada Mas Peter selaku MC. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea sebagai moderator, Bu Mas Ayu dan Pak Rifki sebagai speaker kita pada pagi hari ini yang sudah memberikan insight baru pada kita terkait tadi ya chemical safety and security serta material atau product stewardship untuk mendukung sirkularitas proses melalui kolaborasi antar sektor. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Namun, sebelumnya sudah dijelaskan tadi juga, sudah muncul ya tadi terkait polling untuk absensi.
Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi aktif pada hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa join ke WhatsApp Community untuk berdiskusi lebih lanjut dengan para narasumber melalui link yang tertera di kolom chat. Di dalam WhatsApp Community ini, kami akan mengirimkan link materi presentasi dan e-sertifikat. Kami juga mau mengingatkan untuk jangan melewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari pertemuan industri plastik dan karet terbesar di Indonesia. Kunjungi pameran Plastik and Rubber Indonesia 19-22 November 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Registrasikan segera kehadiran Anda. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini juga membawa inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Peter mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa pada seri webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Peter, Pak Rifki, Mbak Dea. Saya izin pamit. Terima kasih Baik, juga. Terima kasih Ya, banyak. sama Pak sampai Peter, ketemu Mbak lagi. Dea, Iya, buat Mas Ayu, terima kasih sekali Mas Ayu atas Siap, siap. insight-nya. Ya. Sama-sama Pak Rifki. Saya Saya izin izin pulang. live juga ya, udah mau Jumatan dulu. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Terima terima kasih Bapak Ibu kasih. sekalian. Oke. Bagaimana Mbak Dinda? Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan terlebih dahulu? Sudah sih Mas, terima kasih. Mungkin bisa kita tutup untuk apa namanya Zoom-nya ya. Baik. Thank you Mas Peter dan tim CSWM. Ya, terima kasih Terima juga. kasih. Mbak Dinda. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung.